Assalamualaikum. Halo semuanya. Gimana kabarnya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Oke, ini adalah hari kedua ya. Hari kedua aku melaksanakan ya namanya program menyelesaikan baca buku dalam 1 minggu. Ini sebagai program aja gitu. Tapi misalnya kalau nggak berhasil ya nggak apa-apa. Yang penting kan udah istilahnya udah ada usaha gitu. Kalau nggak misalnya nggak selesai buku ini dalam 1 minggu, ya tinggal ditambah lagi 1 minggu gitu ya. Oh ya, di sini seperti biasa aku sudah menyiapkan beberapa anggaplah komponen gitu ya, beberapa komponen ataupun alat ataupun sesuatu yang mendukung untuk pembelajaran seperti itu ya. Di sini seperti malam kemarin juga, nah ada air putih ya. Jadi kalau haus dan memang bagus ya, memang bagus minum air putih gitu. Kalau haus jadi nggak harus jauh-jauh ngambil, jadi kita siapkan aja 1 botol gitu. Kalau mau lebih, yo silahkan. Dan kemudian saya juga tadi bikin air teh ya, tapi udah tinggal dikit tapi oke. Okay. Kemudian seperti biasa di bawah sini ya, di bawah sini itu ada laptopku ya seperti biasa. Kalau ada beberapa poin yang di buku yang kurang aku pahami, maka aku akan searching gitu, akan mencari, akan coba menemukan itu maksudnya seperti apa gitu di laptop, tentu saja di Mbah ya, tepatnya di Mbah Google. Nah, seperti itu. Dan aku juga menyiapkan headset. Nggak harus ya pakai headset, tapi mungkin kalau yang suka mendengarkan musik mungkin lebih fokus itu bisa pakai headset ya, bisa. Dan mau mendengarkan lagu apa saja itu ya, itu kembali ke diri kita masing-masing gitu. Ada yang mungkin instrumen, ada yang relaksasi, ada yang bebas lah ya, ada yang ngaji ya, tilawah, ataupun diganti-ganti seperti itu bisa ya. Itu untuk tadi ya, kembali lagi ke awal kataku, sebagai penambah, ada alat penambah supaya kita lebih fokus gitu ya. Oh ya, aku malam ini aku bagi menjadi 2 sesi ya. Pertama aku mau ngerjakan, ini ada kaitannya sama tugas kuliahku ya, jadi itu tentang memahami ya, bukan memahami ya, lebih tepatnya ada makalah yang judulnya, ini makalah kelompokku ya, jadi maksudnya nanti makalah kelompokku, dan minggu depan sesudah minggu ini ya, itu akan dipresentasikan, yaitu berkaitan dengan kodifikasi dan standarisasi mushaf pada masa Utsmani. Nah, jadi itu yang akan kupelajari pada sesi pertama. Nah, setelah mungkin anggaplah agak bosan gitu belajarnya, jadi pindah ke buku yang semalam ya, buku yang semalam, yaitu Sejarah Pemikiran Islam. Ya, jadi yang pertama tadi, materi yang pertama tadi yang aku akan pelajari tadi, ya yang tadi itu tentang kodifikasi dan standar mushaf pada masa Utsman. Itu maksudnya itu belajar tentang pengertian, tentang sejarah, tentang karakteristik Al-Qur'an ya, Al-Qur'an pada masa Khalifah Utsman seperti itu. Jadi belajar itu mushaf pada Utsman itu seperti apa sih? Ya bentuknya, kemudian sejarahnya seperti apa, dan yang juga tak kalah penting adalah karakter bentuk mushaf, bentuk Al-Quran itu pada masa beliau itu seperti apa gitu. Nah, itu yang akan aku pelajari pada sesi pertama ya. Mungkin kalau videonya mampu 1 jam, aku akan belajar 1 jam ya.
Saya kira itu saja, dan di sini aku ada HP lain sebagai ya untuk menghitung durasinya juga. Dan ini videonya nggak aku edit ya, nggak aku cut atau cut potong ya. Cut itu kan artinya kan potong. Jadi nggak aku potong, nggak aku edit ya, karena kalau durasinya panjang itu apa ya, susah susah maksudnya sulit gitu. Kalau mau diedit itu lama prosesnya, dan kalau di upload lagi itu memakan waktu berjam-jam gitu. Jadi video ini nggak aku potong, nggak aku cut, jadi ngalir aja. Dan segitu saja pada pembukaan. Dan siapapun Anda, aku mengajak, ayo kalau ketemu video ini kita belajar bersama ya, dengan Anda, dengan apa, ciri khas Anda lah, mungkin di meja atau dengan apa ya, bentuk suasana yang beda. Tapi kalau ketemu video ini, ayo kita sama-sama belajar gitu. Ataupun mungkin pas Anda ketemu video ini di saat yang tidak tepat, tapi nggak apa-apa, disimpan dulu videonya. Setelah mungkin di rumah, ataupun di tempat perpustakaan, ataupun di tempat yang menurut Anda itu pas, cocok, dan oke gitu untuk belajar. Jadi boleh tuh mungkin diputarin lah ya, mungkin ya, kalau sekiranya video ini apa ya, memberikan ya, anggaplah motivasi seperti itu ya. Jadi kita sama-sama belajar seperti itu. Oke, itu saja saya kira, dan langsung saja. Ini aku bukan sedikit, bukan sedikit, buka banyak lah. Nah, itu kondisi di luar ya, di luar rumah ini, tempat di sini. Oke. Dan seperti biasa, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Dan ini apa ya, saranku yang lain, kalau misalnya sebelum belajar ataupun sebelum apapun itu, misalnya apapun lah ya, yang positif positif, maksudnya yang lain-lain lah selain belajar gitu, kita bisa berwudu seperti itu untuk penambah ya, mungkin bahasa agamanya khusyuk gitu, fokus ya. Sesudah wudhu itu kan rasanya tenang, rasanya adem gitu. Dan seperti itu ya, jadi kita bisa berwudhu dulu sebelum belajar ya, jadi supaya mungkin kita memahaminya ya. Ini menurutku kita memahaminya pun lebih lebih inilah ya, lebih insya Allah ya, lebih cepat seperti itu, lebih cepat, dan ada berkahnya seperti itu, ada berkahnya, ada impactnya ya, mungkin gitulah bahasanya, impactnya ke diri kita gitu. Jadi apa yang kita baca itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa lah kepada diri kita gitu, positifnya ya. Kita bisa action tuh dalam buku, misalnya kata buku dalam buku A, jadi kita memahami dan kita bisa langsung praktekkan seperti itu ya, dalam praktek yang baik-baik tentunya ya. Jadi itu salah satu kenapa, mungkin saran kenapa harus berwudu dulu. Nggak wajib sih, tapi ya, kalau kita bisa silahkan ya seperti itu ya. Jadi wudhu dulu, dan kalau bisa sesudah wudhu itu kan dalam keadaan suci ya, baca juga Al-Quran ya, minimal, maksudnya enggak maksimal minimal ya, tapi sedikitnya mungkin satu ayat. Oke ya, satu ayat gitu, karena setiap ayat itu kan itu beberapa kata, dan setiap kata itu kan dibalas dengan 10 kebaikan gitu. Jadi satu ayat itu udah banyak sekali kebaikan-kebaikan di situ gitu ya. Itu untuk ya, anggaplah sebagai penambah berkah itu sebelum kita belajar. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk berdoa. Doanya aku silent kan ya, karena ya privasi ya, privat. Ada doa-doa tertentu yang uh, privasi ya, rahasia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar,
Saya udah pasang alarm di sini ya di HP ini. Yuk kita sama-sama belajar. Ya untuk hari ini itu kemarin kan Kamis ya pada tanggal 16, maka sekarang itu hari Jumat tentu saja pada tanggal 17 bulan 10 Oktober hari. Jadi pada hari ini ya, pada hari Jumat tanggal 17 bulan Oktober 2025. Oke. Itu. Jadi aku akan mendengarkan sebuah lagu. Oh ya, ini kan kamera depan ya, kamera depan, jadi otomatis ini sebenarnya tangan kanan ya. Ya begitulah teknologi yang mengubah tangan kanan gitu dan kiri gitu, karena pengaruh kamera juga sih. Jadi sebenarnya tangan kanan, ya ini tangan kiri sebenarnya. Jadi aku minum kayak pakai tangan kiri ya kalau kamera, tapi sebenarnya pakai tangan kanan gitu. Ya itu mungkin bahasanya disclaimer gitu, kejelasan ya supaya tidak ada kesalah pengertian. Itu ya mungkin. Bismillah. Oh ya, tadi ada satu hal yang mau aku jelasin ya, yaitu terkait ini takutnya kita ada istilah tuh kan, ada istilah itu adalah terdistraksi gitu. Jadi takutnya khawatirnya kita terdistraksi. Itu maksudnya terdistraksi itu adalah
pengaruh teknologi gitu. Jadi misalnya kita udah fokus nih, kita udah fokus sama belajar, tiba-tiba ada WA, ada pesan, ada telepon, ada video semangka pula, ada video call, ya call sama semangka, yang itulah. Ada video call semacam, ada notifikasi, ada Shopee, kan biasa gitu tuh kalau ada aplikasi Shopee. Jadi HP ataupun gadget ataupun laptop ataupun media apapun itu bisa kita, kalau maksudnya yang berpotensi mempengaruhi gitu ya, itu bisa kita mode pesawat gitu. Jadi supaya nggak ada yang ganggu gitu. Karena ini adalah waktu prioritas kita untuk belajar, jadi nggak boleh terdistraksi. Tapi ini versiku ya, versiku. Jadi kalau menurut anda ini bisa ada baiknya, jadi bisa diterapkan seperti itu ya. Jadi biasanya aku buat mode pesawat ya, jadi supaya nggak ada yang ganggu lah ya. Jadi ya supaya enak aja gitu ketika belajar, kita fokus, dan supaya kita bisa memahaminya lebih, kalau di chat gitu ya, itu lebih maksimal gitu ya. Jadi supaya kita bisa memahami apa yang kita pelajari itu lebih maksimal. Oke, itu saja. Yuk, kita lanjutin lagi.
Waalaikumsalam. Apa deh? Eksekusi. Benar. Oh, saya pernah hidup sudah yang itu. Oke. Di kamar. Nggak ada. Oke. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah.
Tinggal 9 menit lagi. Kita rehat sejenak ya.
Oke, sekarang udah di menit ke 57, 58, 90. Tinggal 3 menit lagi ke 1 jam. Itu ya aku pakai untuk istirahat lah ya, istirahat 3 menit ini apa dalam istilah istirahat, dalam istilah keren, kata kerennya istirahat itu is breaking gitu ya, is breaking ya. Jadi tes breaking dulu kalau kata pembawa acara terkenal ya, salah satu di televisi, kita rehat sejenak. Nah, seperti itu. Atau dalam istilah lain yang lebih, kalau di games organisasi ataupun di permainan-permainan suatu lembaga gitu ataupun sejenisnya di sekolah ataupun sejenisnya, itu kan ice breaking ya, kalau di pramuka juga ya, is breaking, kita rehat sejenak. Kenapa, salah satu pertanyaan, oh udah, iya udah 59. Kenapa saat belajar tuh ngantuk ya? Karena belajar itu kan sangat sangat menguras energi gitu. Makanya salah satu impactnya biasa, salah satu maksudnya impact tuh dampaknya gitu, pengaruhnya itu membuat orang ngantuk, lapar, mungkin malas juga ya. Ya, tapi itu kan bisa diakali gitu. Oke, sudah mau ke 1 jam, dan tepatnya 1 jam akan aku stopkan video ini. Dan seperti biasa, terima kasih kepada anda yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.